Halo Bapak Ibu, dalam video ini kami akan membantu Anda untuk melakukan pengisian e-invoice submission atau yang biasa disebut ACE. Pertama, silakan masuk ke web browser yang tersedia pada PC Bapak Ibu masing-masing. Dapat menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau browser lainnya. Kemudian, masukkan alamat website vendor manajemen KPN, yaitu melalui alamat vendor-app.gamasap.com. Silakan login menggunakan username dan password yang telah diberikan kepada Bapak Ibu. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman utama vendor manajemen sistem KPN. Silakan untuk klik ikon berbentuk puzzle atau extension app. Kemudian, pilih menu e-invoice submission untuk dapat memulai proses. Pada menu ini, terdapat 4 menu utama: pengajuan invoice, pengajuan ulang invoice, tanda pengiriman dokumen, dan kirim dokumen. Untuk tahap pertama, kita akan masuk ke proses pengajuan invoice. Silahkan klik menu pengajuan invoice, kemudian klik tombol tambah data. Pada halaman ini, Bapak Ibu wajib mengisi informasi yang tertera pada invoice fisik. Nomor invoice dan tanggal invoice diisi dengan informasi yang tertera pada invoice. Kemudian, Bapak Ibu dapat memilih tipe nomor faktur pajak sesuai dengan informasi yang tercantum. Terdapat 3 tipe nomor faktur pajak yang dapat dipilih. Pertama, tipe standar faktur pajak. Tipe ini merupakan faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku sebelum tahun 2025. Kedua, tipe standar Cortex. Tipe ini merujuk pada format faktur pajak yang digunakan dalam sistem Cortex, yaitu sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sejak tahun 2025. Kemudian tipe disesuaikan. Tipe tersebut dapat diisi dengan nomor faktur pajak yang bentuk atau elemennya diubah, namun tetap memenuhi persyaratan faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan. Kemudian, apakah invoice tersebut mengandung faktur pajak pengganti? Jika ya, masukkan informasi nomor faktur pajak dan tanggal faktur pajak. Untuk simulasi kali ini, invoice yang akan kami proses tidak memiliki faktur pajak pengganti. Masukkan informasi nomor faktur pajak dan tanggal faktur pajak. Selanjutnya, klik tombol masukkan PO. Kemudian akan muncul tampilan periksa PO untuk memasukkan nomor PO. PO yang dimaksud dapat berupa PO pengadaan barang, PO jasa servis, dan PO jasa pengangkutan. Kemudian, input seluruh nomor PO atas invoice tersebut. Dokumen PO pengadaan barang dan PO jasa servis tidak dapat digabung dalam satu invoice yang sama dengan PO jasa pengangkutan. Jika seluruh PO atas invoice terkait telah dimasukkan, klik periksa semua. Pastikan indikator yang tampil berwarna hijau. Jika berwarna merah, PO tersebut tidak dapat digunakan. Mohon untuk dilakukan pengecekan kembali. Kemudian klik tambah. Silahkan lakukan pengecekan informasi customer pada tampilan berikut. Lanjutkan dengan memilih tipe surat tagihan dengan pilihan harga jual dan PPN, hanya harga jual, atau hanya PPN. Masukkan nominal tagihan. Nilai PPN akan secara otomatis terhitung. Jika tidak sesuai dengan yang tertera, maka dapat melakukan perubahan secara manual pada kolom PPN di sebelah kanan. Untuk vendor PKP tanpa tagihan PPN, nomor faktur pajak diinput angka 0 sesuai dengan jumlah digit tipe faktur pajak yang telah dipilih. Dan tipe surat tagihan yang dapat dipilih adalah hanya harga jual. Untuk tagihan dengan PPN yang dibebaskan, nomor faktur pajak diinput sesuai dengan nomor faktur pajak yang diterbitkan. Dan tipe surat tagihan yang dapat dipilih adalah hanya harga jual. Jika terdapat biaya lain-lain, maka dapat mengisi nominal pada kolom biaya lain. Untuk biaya yang mengurangi nilai invoice,
perlu menambahkan simbol minus sebelum nominal. Apakah tagihan ini mengandung retensi? Jika iya, maka masukkan persentase di kolom kedua dan sesuaikan nominal pada kolom ketiga. Jika seluruh informasi telah sesuai, klik simpan untuk menyimpan data. Setelah data disimpan, dokumen akan tampil di halaman utama pengajuan invoice. Di samping kanan setiap dokumen, terdapat 3 tombol, yaitu tombol edit untuk memperbaiki data invoice sebelum dikirim, tombol hapus untuk menghapus dokumen jika belum dikirim, dan tombol view data untuk melihat riwayat perubahan atau aktivitas dokumen tersebut. Kedua adalah menu tanda terima dokumen, yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen yang akan dikirim. Bapak Ibu dapat memilih dokumen-dokumen yang akan dikirim secara bersamaan. Klik cetak tanda terima, maka akan tampil alamat tujuan dalam bentuk PDF yang dapat diunduh. Kemudian dapat direkatkan pada amplop yang akan dikirim. Setelah melakukan cetak tanda terima, akan tetapi terdapat kebutuhan untuk mengubah atau membatalkan invoice sebelum dikirim, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur setel ulang tanda terima pada menu tanda terima dokumen. Masukkan nomor tanda terima atas invoice yang akan diubah atau dibatalkan. Klik simpan perubahan. Dokumen tersebut akan kembali pada menu tanda pengiriman dokumen. Setelah itu, Bapak Ibu dapat melakukan perubahan atau pembatalan invoice pada menu pengajuan invoice. Namun, jika dokumen telah dikirim, maka perubahan tidak dapat dilakukan. Setelah melakukan perubahan, maka perlu dilakukan cetak tanda terima dokumen kembali. Selanjutnya, jika Bapak Ibu akan mengirim dokumen fisik, dapat menggunakan menu kirim dokumen. Pilih dokumen tanda terima, klik kirim, pilih metode pengiriman, kurir atau antar sendiri. Jika antar sendiri, input nama dan kontak pengirim serta penerima. Kemudian, unggah bukti foto penerimaan. Jika menggunakan kurir, isi data kurir secara manual. Atau, ambil gambar barcode dengan memilih unggah berkas atau ambil gambar. Pada simulasi kali ini, menggunakan metode kurir. Jika telah sesuai, klik simpan. Menu pengajuan ulang invoice. Menu ini digunakan jika invoice Anda perlu diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi dari tim KPN. Klik tambah data. Masukkan nomor referensi dari dokumen sebelumnya. Perbaiki data yang diperlukan. Masukkan nominal invoice. Jika telah sesuai, Bapak Ibu dapat melakukan klik tombol save. Dokumen yang telah disimpan akan tampil pada menu tanda terima dokumen. Bapak Ibu dapat mengelompokkan dokumen yang akan dikirim secara bersamaan. Klik cetak tanda terima, maka akan tampil alamat tujuan dalam bentuk PDF. File tersebut dapat diunduh untuk direkatkan pada amplop yang akan dikirim. Apabila Bapak Ibu hendak melihat daftar yang berisi status pengajuan dokumen yang telah dibuat, dapat mengakses menu pengajuan invoice atau pengajuan ulang invoice sesuai dengan tempat penginputan. Silahkan klik tanda mata di bagian kanan. Kemudian akan tampil status dokumen tersebut. Pada bagian atas akan terlihat status perjalanan dokumen. Pada bagian tengah akan terlihat nominal apabila telah selesai diverifikasi. Pada bagian bawah akan terlihat status pembayaran apabila telah dilakukan pembayaran atas invoice tersebut. Demikian panduan singkat pengisian e-invoice submission. Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam memproses pengajuan invoice dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih.